Saya Arya Sinulinga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok hanya di BUMN Flash News. Kali ini kita lihat berita dari Kementerian BUMN. Pak Erick Thohir kembali melakukan penataan dan transformasi di lingkungan BUMN. Dan sekarang salah satunya adalah holding Dana Reksa yang diresmikan pada tanggal 20 Juli 2022 yang lalu. Holding ini merupakan lintas sektor, memperkuat bisnis dan optimalisasi sumber daya perusahaan. Dan dia khusus untuk melakukan spesialisasi transformasi pertama milik BUMN yang berstandar dan berskala internasional. Dengan langkah ini maka ada 10 perusahaan BUMN yang bergabung menjadi anggota holding, yakni PT PPA, PT Kim Medan, PT Kim Wijaya Kusuma di Jawa Tengah, PT Kim Makassar, PT Kawasan Berikat Nusantara di Jakarta, PT Surabaya Industri Estate Rungkut di Surabaya, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, PT Nindya Karya, PT Balai Pustaka, dan PT Clearing Berjangka Indonesia. Jadi terlihat bahwa 10 perusahaan BUMN ini bergerak di bidang jasa keuangan, konstruksi, kawasan industri dan teknologi yang menambah portofolio anak perusahaan dan entitas dari Dana Reksa. Holding Dana Reksa ini beranggotakan perusahaan BUMN dengan skala kecil dan mengarah dengan rata-rata aset sampai 3,5 triliun. Dan ketika jika satu di bawah holding memberi kekuatan baru dengan keseluruhan aset holding tahap pertama mencapai 49,1 triliun. Dengan laba bersih di tahun 2020 mencapai 468,6 miliar. Dan ternyata bisa naik tahun 2021 dengan laba bersih sebesar 796 miliar rupiah. Nah, beberapa bulan lalu BUMN melakukan sebuah konsolidasi untuk penerimaan karyawan baru untuk BUMN. Ada 2.700 putra putri terbaik Indonesia yang siap menjadi insan BUMN. Dan kemarin pada hari Rabu yang lalu dilakukanlah inaugurasi rekrutmen bersama BUMN di Tenis Indoor GBK Senayan. Dan Pak Erick Thohir menyatakan bahwa rekrutmen bersama BUMN memiliki peran penting untuk keberlanjutan kepemimpinan BUMN. BUMN memerlukan figur-figur muda yang tidak hanya memiliki kapasitas tetapi juga akhlak yang baik. Ada yang unik pada inaugurasi ini. Kenapa? Karena Kementerian BUMN dan FHCI berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk memberikan wawasan kebangsaan, penanaman integritas cinta tanah air Indonesia, dan kedisiplinan dalam mengimplementasikan nilai-nilai akhlak ketika mereka nanti masuk ke BUMN. Semoga 2.700 karyawan BUMN yang baru ini menjadi darah baru di BUMN untuk memajukan BUMN dan tetap membuat BUMN sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan di Indonesia dan menjadikan BUMN tetap yang terbaik di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke produk kerennya BUMN. Salah satunya adalah Metanesia Telkom. Ini adalah sebuah metaverse pertama di Indonesia yang dibuat oleh Telkom dengan nama Metanesia. Metanesia dilakukan oleh Telkom pada acara Digiland puncak perayaan Hari Ulang Tahun Telkom ke-57 pada 31 Juli 2022 yang lalu di Istora Senayan Jakarta oleh Pak Erick Thohir. Ada 3 produk yang dikembangkan. Pertama adalah Metanesia Mall, ada beberapa toko, pengunjung bisa secara virtual berkunjung di sana. Metanesia Land dan Metanesia Concert. Langkah ini merupakan bukti nyata BUMN membuka peluang bagi UMKM naik kelas dan mempermudah akses pasar dan pendampingan UMKM agar bisa masuk ke dunia digital. Dan untuk lebih cepatnya silakan gabung dan download aplikasinya di website yang ada di bawah ini. Produk kedua dari BUMN datang dari PT Dahana. PT Dahana berhasil menciptakan drone kamikaze Rajata. PT Dahana memperlihatkan karya militer terbarunya dengan meluncurkan loitering munition bernama Rajata. Rajata merupakan drone kamikaze atau bunuh diri yang diperuntukkan untuk mengeksekusi target. Di mana dengan teknologi drone ini memungkinkan personel yang menggunakannya dapat menghancurkan target tanpa diketahui musuh dan tidak ada korban dari tentara yang melakukannya. Drone ini akan menjadi salah satu alternatif solusi penggunaan rudal dikarenakan nilainya lebih ekonomis serta memiliki tingkat ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan roket. Loitering munition merupakan sistem yang tidak berawak yang melakukan self-destroyer atau meledakkan diri. Nantinya, teknologi ini berpotensi untuk digunakan di seluruh matra pertahanan TNI, baik untuk armada darat, laut, bahkan di pesawat TNI AU sebagai tambahan senjata. Drone kamikaze ini adalah teknologi buatan anak bangsa, akan bersaing dengan teknologi senjata milik Rusia,
Polandia, Amerika, dan Israel. Diharapkan ke depannya, PT Dahana terus meningkatkan kemampuan alat utama sistem senjata dan memberikan pertahanan bagi bangsa Indonesia. Nah, kali ini BUMN melakukan sebuah sinergi dan meluncurkan sebuah aplikasi FitAja. FitAja ini adalah sebuah platform digital healthcare super app yang dikembangkan dengan menawarkan berbagai macam layanan dalam satu aplikasi. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses misalnya konsultasi via chat, voice, dan video interaktif, e-resep, e-claim, info provider, pesan, dan antar obat. Ini merupakan kolaborasi dari 8 BUMN, yaitu Mandiri InHealth, Mandiri Capital Indonesia, Telkom, Bio Farma, BRI Life, BNI Life, Aksa Mandiri, dan Pertamina Bina Medica IHC. Aplikasi ini sudah bisa di-download melalui Google Play dan App Store. Semoga inovasi dan transformasi BUMN masuk ke dunia digital, khususnya untuk kesehatan, bisa membuat Indonesia menuju ketahanan kesehatan yang lebih baik. Lagi-lagi BUMN masuk kembali ke dunia digital, dan kali ini adalah Bank Mandiri luncurkan 241 Smart Branch di 89 kabupaten kota dan 29 provinsi di Indonesia. Smart Branch merupakan upaya Bank Mandiri mentransformasikan kantor cabangnya menjadi berbasis teknologi. Dan ada 3 tipe transformasi Smart Branch by Mandiri, yaitu Digital Box, Hybrid Branch, dan Upgrade Branch. Digital Box merupakan layanan perbankan tanpa antrian, sedangkan Hybrid Branch yaitu layanan cepat dan terdigitalisasi untuk nasabah. Dan terakhir, Upgrade Branch merupakan layanan bagi nasabah yang membutuhkan pendampingan staf untuk transaksi yang beragam, kebutuhan finansial yang kompleks lainnya. Ketiga jenis ini dilengkapi dengan self-service machine seperti ATM setor tarik yang dapat memungkinkan nasabah berinteraksi secara daring dengan staf Bank Mandiri dan general banker yang akan memberikan solusi finansial kepada para nasabahnya. Dan inovasi ini merupakan bentuk kontribusi positif BUMN khususnya di ekonomi digital Indonesia. Produk BUMN berikutnya adalah masuknya Bank BRI khususnya kepada industri yang hijau dengan mengeluarkan Green Bond BRI. Ini adalah cara BRI masuk ke bidang ESG atau Environmental, Social, and Governance melalui pengembangan ekosistem ultramikro bersama Pegadaian dan PNM. Dan kali ini BRI mengajak masyarakat menyelamatkan bumi sekaligus berinvestasi dengan menjadi investor penerbitan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan atau Green Bond. Target Green Bond ini adalah 15 triliun dilakukan secara bertahap selama 3 tahun sampai 2024. Emisi tahap pertama tahun 2022 sebanyak 5 triliun. Masyarakat dapat berinvestasi minimal 5 juta rupiah atau kelipatannya pada Green Bond yang diterbitkan BRI tersebut dengan masa penawaran umum yang dilaksanakan mulai 14 Juli 2022 dan ditutup 15 Juli 2022. Dan Green Bond ini dibagi 3 seri dengan tenor dan kupon beragam. Seri A, tenor 1 tahun dengan range kupon penawaran 3,7% sampai 4,5%. Seri B, tenor 3 tahun dengan range kupon penawaran 5,75 sampai 6,5%. Serta seri C, tenor 5 tahun dengan range kupon penawaran 6,45% sampai 7,25%. Dan sampai penutupan kemarin, Green Bond BRI tercatat oversubscribe 4,4 kali dengan perhitungan permintaan dari investor domestik mencapai 21,84 triliun, sedangkan investor luar negeri mencapai 1,2 triliun. Hasil penggunaan dana ini akan digunakan sesuai dengan ketentuan POJK 60 tahun 2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan atau Green Bond. Dengan alokasi paling sedikit 70% untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Ini adalah langkah BUMN komit terhadap perubahan iklim dan kepentingan lingkungan hidup. Demikian berita terbaik dari Kementerian BUMN dan produk BUMN yang sudah kita tengok minggu ini. Minggu depan kita update lagi berita-berita terbaik BUMN lainnya di BUMN Flash News.